Dah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum dimulai kita absen dulu ya. Ya, Bu. Aditya, Ya, Bu. Aisyah, Awan, Ya. Ali, Andika, Bianca, Bintang, Elisa, Padel, Hadir. Tapian, Hadir. Beba, Hadir. Gilang, Hadir. Irsan, Hadir, Bu. Italia, Hadir. Keisha, Tiana, Leoni, Risma, Hadir. Lulu, Koja, Muhammad Ataya, Hadir. Hadir. Muhammad Fakih, Hadir. Muhammad Hilmi, Hadir. Muhammad Syabani, Hadir. Muhammad Syahrul, Najla, Hadir. Noviana, Nur Arif, Firouz, Ramadhani, Hadir. Rizky, Saila, Sarah, Yudi, Hadir. Zakid, Zaka. Berarti yang hadir cuma ada ya sama Fakih ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, pertemuan hari ini kalau begitu kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mata pelajaran apa? PK. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian udah bikin banyak produk. Salah satunya apa? Stiker. Yang terakhir stiker. Terus? Amplop. Amplop. Nah, sekarang aku bakal nyampein materi tentang promosi produk. Jadi gimana sih cara produk yang udah kalian bikin itu kejual, kepake gitu di industri. Yang pertama, kalian harus menentukan target pasar dari awal produksi, dari awal kalian ngedesain itu kan selalu di-mention ya. Kalau kalian harus tahu target pasarnya itu siapa. Yang pertama itu siapa? Siapa yang bakal jadi konsumen kalian? Gitu. Yang kedua, where? Di mana? Di mana konsumen kalian tuh? Apakah di lingkungan sekolah, lingkungan misalnya sekolah anak SD misalnya gitu. Dan buat apa yang konsumen kalian cari? Jadi hobinya apa, kesukaannya apa? Misalnya K-popers, berarti kalian harus bikin produk yang sesuai ya sama kesukaan K-popers. Apa coba? Merchandise apa? Benar. Kalau yang suka anime, ganti kayak gitu. Jadi kalian harus sudah tahu target pasarnya itu siapa, di mana, dan butuh apa kayak gitu. Selanjutnya, habis kalian menentukan target pasar, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu promosi produk tadi. Nah, sebelum kita membahas apa yang harus kalian lakukan, kita bakal analisis dulu deh dari target pasar tadi. Ini di depan udah ada stiker-stiker ya, hasil karya kalian ya. Siapa ini punya siapa? Ada yang tulis nggak? Punya siapa yang pertama? Arif ya? Siapa? Nah dulu. Nah, ini aku bakal ngebahas keempat stiker ini. Yang pertama sama kedua itu sebenarnya ini sama ya, sama-sama stiker Bandung. Nah, tapi kalian lihat gak perbedaannya?
memperlihatkan itu tuh produknya punya identitas kayak gitu nih. Nah, coba dari video ini kalian tahu nggak ini stikernya ditujukan untuk siapa? Cewek. Benar. Yang pertama itu iya kayak gitu. Jadi kalian tuh harus sudah tahu jelasnya gitu identitas kalian tuh apa, entah itu buat anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan harus diterujukkan lagi itu tuh ibu-ibunya suka apa, misalnya anak-anaknya suka apa, K-popers kah, wibu kah, kayak gitu kan, pecinta bola, pecinta gamers kayak gitu. Nah yang kedua yang harus kalian perhatikan itu adalah fungsi dari produknya, fungsi dari produk yang kalian bikin. Coba kalau misalnya kalian bikin tote bag, apa fungsinya? Buat naruh barang. Ya buat membawa barang, buat pergi ke sekolah gitu kan. Jadi kalian harus sudah tahu fungsi dari produk kalian itu apa. Gitu. Ini aku bakal nampilin video lagi, video promosi yang menunjukkan fungsi dari produk tersebut. Nah, karena materi kalian terakhir tentang stiker, jadi kalian bisa tahu bahwa ini stiker tuh fungsinya untuk apa sih? Hias, bikin casing, hiasan laptop kayak gitu kan. Sebagai identitas diri juga bisa gitu kalau kalian bikin stikernya custom kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian udah tahu nih identitas produknya apa, fungsi produknya apa, mau dijual ke siapa, di mana, apa. Nah, yang selanjutnya kalian perlu lakuin adalah tahu taktik jualan. Taktik jualan atau promosi ini kebagi jadi dua ya kalau sekarang, taktik media digital sama taktik media offline. Taktik media digital, ada yang tahu nggak apa aja sih media sosial yang bisa kita pakai untuk jualan atau promosi? Instagram, TikTok, Facebook. benar. Shopee, COD Facebook. Nah, sekarang tuh udah banyak kan, hampir semua media sosial tuh kita tuh bisa pakai untuk promosi. Gitu. Gimana kemauan kita aja untuk memproduksi kayak gitu. Nah, pertama kalian itu bisa, ini yang umum ya, media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk. Yang pertama itu ada Instagram. Nah, Instagram itu benar-benar kayak semua orang tuh harus punya Instagram gitu ya, biar tahu personal branding kalian tuh kayak gimana, personal branding produk kalian tuh kayak gimana, itu di Instagram. Jadi kalian kalau bikin produk itu baiknya bikin Instagramnya, biar orang-orang tuh tahu apa sih yang kalian jual. Nah, di Instagramnya itu harus ada tuh identitas produk, yang tadi identitas produk, fungsi produknya, kalian tuh harus tonjolin di situ. Jadi konsumen tuh gak bingung kalian tuh lagi ngejual apa sih, di mana, itu harus dicantumin identitas produk kalian tuh kayak gimana gitu. Yang kedua itu yang sekarang lagi naiknya itu TikTok ya, kalau video. Jadi di TikTok itu bisa kalau video promosi video langsung ada keranjang kuning ya. Ya, keranjang kuning tuh. Jadi bisa langsung dipencet dan ada videonya tuh. Jadi itu bisa lebih memudahkan kalian untuk mempromosikan produk kalian kayak gitu. Terus sekarang kan di TikTok ada apa? Live ya, live itu bisa lebih jelas dan real time kayak gitu. Nah, yang terakhir nih yang paling dekat dan paling umum dan paling gampang kalian lakukan itu di promosi di WhatsApp. Entah itu ke temen, pasti kemarin juga yang ngejualnya pada ke temen, ke keluarga, grup keluarga atau grup komunitas. Kalian suka masuk grup komunitas gak, kayak komunitas K-popers, komunitas komunitas pecinta alam misalnya. Itu bisa kalian tuh di situ, pasti lebih banyak yang minatnya kayak gitu, lebih tahu juga siapa sih itu yang bakal jadi konsumen kalian kayak gitu. Terus apa, status
kalian bisa ngasih freebies, tapi hati-hati, jangan kalian jualan gantungan, freebiesnya tote bag, jangan gitu ya. Kalau misalnya jualannya tote bag, baru freebiesnya gantungan kayak gitu. Terus yang terakhir itu bisa di bazar kreatif. Siapa yang kemarin ikut ke pameran? Nah, itu juga ngejual stiker kalian kan dijual di sana kayak gitu. Itu bisa bazar kreatif. Kalian jualan di sana, lebih tahu juga siapa yang bakal beli. Nah, kayak gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak tentang media untuk promosi kalian? Enggak? Oke. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, sekarang aku mau 4 orang diskusi. Nih, stiker yang kalian udah produksi kemarin, salah satu dari berempat misalnya. Nah, satu stikernya dianalisis. Siapa target pasarnya, apa fungsinya, tentukan media promosinya. Ngerti? Berempat. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini berlima nih. Ini berempat. Ini berlima. Oke? Boleh yang siapa aja, salah satu aja dari kalian. Ya? Promosi Satu aja dari bangga bisa di TikTok juga bisa. nanti kita kayaknya sama. Kalau kita kan mau yang ada apa? Berarti kita mau online-nya IG misalkan. Iya ya, kayak misalkan event kucing kan. Kayak yang ngirim hewan-hewan. Bazar kucing ya. Bazar kucing. Iya. Event kucingnya. Pengajar. Udah diskusinya? Coba aku mau satu kelompok ke depan. Siapa yang berani? Satu kelompok. Berempat ke sini jelasin ke teman-temannya. Berdua. Nah, lihatin stikernya. Untuk stiker yang dijual teman kita ini di pasar ini, buat target pasarnya adalah anak-anak Gen Alpha yang suka dengan meme yang relate sama mereka.
hiasan di sambal buat di belakang HP kayak gitu. Nah, ada tambahan nggak dari teman-temannya? Kira-kira ini buat apa? Buat apa? Laptop tempelan di kulkas bisa. Buat di buku bisa, di helm bisa. Hias jurnal. Hias jurnal bisa. Nah, lanjut. Untuk media promosi yang digunakan buat memasarkan si stiker ini Jadi itu kita media promosinya tuh bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram gitu. Nah itu kalau ya bisa juga di offline itu kita bikin konsep keren di mading gitu. Nanti orang-orang bagus nih, beli gitu. atau game itu yang bisa dijangkau sama anak-anak game apa dia bisa tahu ada produk ini dan mereka yang tahu dan bisa beli ya di stiker ini. Benar nggak teman-teman? Nah, bagus ya kalian bisa menganalisis stiker buatan kalian sendiri. Sebagai apresiasi, ini ada sedikit dari aku untuk kalian. Oke, nah sebelum aku tutup, ada yang bisa nyimpulin nggak dari awal tadi apa sih, gimana sih promosi produk itu kayak gimana? Siapa yang bisa nyimpulin? Gak ada? Yang bisa nyimpulin dari awal apa sih promosi produk itu? Oke, boleh. Promosi produk tuh kayak kita tuh harus mengerucut apa sih yang kita jual dan siapa target audiens kita. Jadi kayak promosi produk tuh gimana caranya menepatin produk kita ke target audiens kita. Apakah terus ke promosi produknya kita bisa berubah di beberapa platform sosial media, ada di Instagram, ada di Shopee, live TikTok, ada di WhatsApp juga. Oke, betul.